7 amalan bermanfaat di padang mahsyar, ceramah pendek Islam, penolong di mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa catatan wisata iman. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, walaili Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, amal jariyah adalah sebutan bagi amalan yang terus mengalir pahalanya. Walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah meninggal dunia, amalan tersebut terus menghasilkan pahala yang terus mengalir kepadanya. Hadis tentang amal jariyah yang populer dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam, manusia, meninggal dunia, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya kecuali 3 macam perbuatan, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Selain dari ketiga jenis perbuatan di atas, ada lagi beberapa macam perbuatan yang tergolong dalam amal jariyah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala bagi orang mukmin setelah yang melakukannya wafat, ialah ilmu yang ia ajarkan dan disebarluaskannya, anak salih yang ditinggalkannya, musyaf, kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sungai, sumber air minum yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis ini disebutkan 7 macam amal yang tergolong amal jariyah sebagai berikut. Pertama, menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti perbincangan, ceramah, dakwah, dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah menulis buku yang berguna dan mempublikasikannya. Kedua, mendidik anak menjadi anak yang salih. Anak yang salih akan selalu berbuat kebaikan di dunia. Menurut keterangan hadits ini, kebaikan yang diperbuat oleh anak salih pahalanya sampai kepada orang tua yang mendidiknya yang telah meninggal dunia tanpa mengurangi nilai atau pahala yang diterima oleh anak-anak tadi. Ketiga, mewariskan musyaf, buku agama, kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya untuk kebaikan diri dan masyarakatnya. Keempat, membangun masjid. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Barang siapa yang membangunkan sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Orang yang membangun masjid tersebut akan menerima pahala seperti pahala orang yang beribadah di masjid itu. Kelima, membangun rumah atau pondok bagi orang-orang yang bepergian untuk kebaikan. Setiap orang yang memanfaatkannya, baik untuk berehat sebentar maupun untuk bermalam dan kegunaan lain yang bukan untuk maksiat, akan mengalirkan pahala kepada orang yang membinanya. Keenam, mengalirkan air bersih secara baik ke tempat-tempat orang yang memerlukannya, atau menggali sumur di tempat yang sering dilalui atau didiami orang ramai. Setelah orang yang mengalirkan air itu wafat, dan air itu tetap mengalir serta terpelihara dari kecemaran dan dimanfaatkan orang yang hidup, maka ia mendapat pahala yang terus mengalir. Semakin banyak orang yang memanfaatkannya, semakin banyak ia menerima pahala di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membangun sebuah telaga lalu diminum oleh jin atau burung yang kehausan,
maka Allah akan memberinya pahala kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Kuzaimah dan Ibnu Majah. Ketujuh, menyedekahkan sebagian harta. Sedekah yang diberikan secara ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Jika kita terancam macet di padang mahsyar. 7 amal unggulan ini mestinya menjadi amalan yang harus kita biasakan sehingga bisa melancarkan perjalanan di padang mahsyar. Wallahualam bishawab, demikian yang bisa catatan wisata iman bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.